Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Halim Ambia gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat, berkah iman, Islam dan ihsan. Masya Allah, Ustaz. Lagi sibuk apa, Ustaz nih? Ya biasa masih ngurus santri jalanan Santri di jalanan ya, Pesantren Tasawuf Underground. Oh, Masya Allah, Ustaz. Lagi sibuk-sibuk ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya sudah hadir di Share It nih, Ustaz nih. Ustaz, tema kita hari ini, Ustaz, itu membahas tentang sholat lahir batin nih, Ustaz nih. Sholat dengan khusyuk gitu, Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz, yang kami tahu ini Ustaz ini adalah spesialis dari ilmu tasawuf nih, Ustaz ya. Iya. Nah, apa sih pandangan dari tasawuf sendiri tentang sholat itu, Ustaz, gitu maksudnya? Ini sebetulnya bukan spesialis lah, tapi karena saya memang secara akademik mempelajari ilmu tasawuf. Kemudian pada saat yang sama saya pengamal thariqah, pengamal tasawuf gitu. Nah ini relevan juga nih tema kita kali ini. Ada banyak peneliti, lebih dari 30 skripsi, tesis dan disertasi yang meneliti tentang program pembinaan anak pang dan jalanan di pondok kami. Iya, Ustaz. Salah satu pertanyaannya adalah gimana cara ngajarin anak pang sholat Iya. gitu. Jadi pasti ini ada metode dan strategi seperti apa nih yang diterapkan. Nah di sini sebetulnya saya tidak hanya mengajarkan fikih sholat, tapi mengajarkan sholat dalam pengertian thariqah, dalam pengertian tasawuf, atau yang merupakan aspek batin atas syariat. Jadi dari sini sebetulnya bisa jadi hikmah untuk bisa dibagi kepada kawan-kawan yang lain untuk bisa melakukan metode yang saya gunakan. Iya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan metode yang saya buat sendiri, tetapi sebetulnya berdasarkan kitab dan ajaran guru tasawuf. Nah, salah satunya mengambil dari metode sholat khusyuknya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Juga mengambil dari kitab Sirul Asror karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi anak pang, anak jalanan yang pertama kali gabung dengan saya, meskipun dia belum bisa ngaji, maka kita paksakan supaya dia bisa menghafal bacaan sholat dari mulai takbir sampai salam, hingga dia tahu maknanya, biar dia merasakan secara lahir dan batin bagaimana nikmatnya, bagaimana damainya sholat. Seperti apa sih sholat khusyuk itu, padahal mereka kan baru memulai. Iya. Yang penting mereka di awal menjalankan syariat, kemudian kita jelaskan tentang aspek-aspek batin atas sholat itu sendiri. Jadi sebetulnya saya tidak hanya mengajarkan rukun iman, rukun Islam, tapi juga rukun ihsan. Nah, ini biasanya biasanya kita hanya terpaku pada Rukun Islam, rukun iman ya. Ada rukun ihsan. Ada rukun ihsan. Apa tuh, Ustaz, rukun ihsan itu? Jadi begini, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Menyembah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kau tidak mampu melihatnya, maka yakini saja bahwa Allah melihatmu. Jadi konsep khusyuk tuh ini sebetulnya konsep ihsan. Cuman karena selama ini kita hanya belajar sholat dari aspek yang sifatnya lahiriah, yang hanya kadang perbedaan pendapat, ini kunut tidak kunut, ini pakai sayyidina tidak sayyidina, ini bacaan doa iftitahnya pakai Allah Akbar kabiro, ini Allahumma ba'id baini. Jadi hanya terpaku pada persoalan fikih. Nah, kalau saya tidak, tinggal pilih yang mana mazhabnya, lalu mempelajari tentang kehusyuan dalam sholat itu bagaimana. Itu yang lebih penting. Misalnya Imam Al-Ghazali menyebut yang namanya sholat khusyuk itu bukan hanya pada saat kita melaksanakan sholat, tapi di luar waktu sholat sampai sholat berikutnya ada kehusyuan. Itu artinya kehusyuan tidak hanya pada saat sholat itu dilangsungkan, tapi juga
saat sholat itu ditunaikan dalam kehidupan nyata. Oh, contohnya gimana tuh Ustaz? Sholat itu ditunaikan dalam Inilah kehidupannya. mengapa kita harus belajar fikih sholat, tapi juga aspek batinnya, aspek ihsannya, tazkiyatun nafasnya, atau tasawufnya dari sholat itu sendiri. Sholat itu kan doa secara bahasa. Sholat adalah zikrullah. Lalu kita sholat. Tapi kalau hanya rutinitas Hafalan untuk gitu. menggugurkan kewajiban saja, ya tidak berasar, tidak berdampak pada kehidupan nyata kita. Kalau sholat dia harus berefek, tanha anil fahsai wal munkar. Sholat dia harus bisa mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semua dimensi esoteris, dimensi batin atas ibadah dalam Islam bukan hanya ke vertikal pada Tuhan, tapi pasti ada efek horizontal yang ke sosial dan kemanusiaan. Semua ibadah dalam Islam, misalnya sholat, tidak dikatakan khusyuk kalau tidak mampu menjadikan sholatnya tanha anil fahsai wal munkar. Zakat misalnya, bukan hanya sekedar mengeluarkan uang agar diterima dan mendapat pahala, tetapi juga sebetulnya kepedulian sosial dan kemanusiaan pada masyarakat. Puasa juga begitu. Puasa bukan hanya untuk menjaga lapar dan dahaga, tapi kalau kita tidak peduli terhadap fakir miskin, tidak membayar zakat dan sedekah, gak ada artinya. Jadi semua peribadatan dalam Islam pasti punya aspek sosial dan kemanusiaan. Nah, itu juga salah satu aspek batinnya. Nah, ini makanya penting belajar ilmu tasawuf tentang sholat. Begitu. Gimana Ustadz tuh caranya supaya kita sholat kita ini khusyuk gitu Ustadz nih? Ada nggak tata caranya? Metode sholat khusyuk itu gimana Ustadz? Ya sebetulnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebut 6 metode sholat khusyuk. Yang pertama hudurul qalb, menghadirkan kalbu kita bersama Allah. Kita merasakan getar sanubari dalam hati yang paling dalam sholat kita itu hudur. Merasakan bahwa Allah bersama kita, bahwa kita lagi menyembah Allah, kita lagi menghadap Allah. Jadi akan tercipta komunikasi batiniah kita dengan tadi ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kedua tafahum, pemahaman makna bacaan sholat dan pemahaman makna dari gerak sholat. Sujud maknanya apa? Gitu misalnya gitu. Lalu yang ketiga yaitu at-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Sholat itu sini pengagungan. Kita ini doif, kita ini lemah, kita tidak berdaya. Kita takbir Allahu Akbar. Berapa kali kita melakukan takbir. Jadi pengagungan kita kepada Allah. Lalu berikutnya apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, caranya adalah pintu masuk dengan haibah. Haibah itu al-khauf, rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Tapi rasa takut yang lahir dari pengagungan. Lalu yang kelima ar-roja. Ar-roja itu harapan. Sholat itu adalah ungkapan kita sebagai hamba yang mengungkapkan harapan-harapan kepada zat yang merupakan sumber dari segala sumber harapan. Sholat kita adukan. Nah, yang terakhir adalah al-haya. Al-haya itu adalah rasa malu. Hadirkan rasa malu dalam sholat kita. Malu karena kita selalu salah dan dosa, tergoda, bermaksiat dan lain sebagainya. Maka saat sholat, kalau mau khusyuk, maka kita harus bangkitkan rasa malu kita di depan Tuhan. Karena itu bagian daripada iman kita. Masya Allah. Jadi bukan hanya sholat sembarangan sholat aja, hafalan aja Ustaz ya, tapi juga harus ada menggetarkan hati kita, pikiran segala macam. Kita fokus hanya kepada Allah. Hudurul qalb, dari mulai niat kita getarkan itu. Jadi bukan hanya jengkelat-jengkelit fisik kita. Iya, dengan hafalan-hafalan ya Ustaz ya. Tetapi sampai kepada batin. Nanti kita rinci satu. Wah, di segmen berikutnya Ustaz ya. Iya. Insyaallah.
Baik Ustadz, boleh dilanjutkan lagi, dijelaskan lagi tentang sholat khusyuk. Iya, baik. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu khudurul qalb, menghadirkan kalbu kita. Menghadirkan kalbu kita bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Kita ini menghadap zat yang wajib kita sembah. Dirasakan di kalbu kita secara batin. Ini agar kita tidak melakukan sholat hanya sebatas rutinitas belaka, hanya menggugurkan kewajiban, tapi menghadirkan kalbu kita sejak mulai niat kita. Nah, ini ada kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang cukup benar. La sholata illa bi khudril qalb. Tidak dinamakan sholat kalau kita tidak menghadirkan kalbu kita. Masya. Ini kita harus pancing, harus berlatih. Kalau kita sebelum sholatnya nggak bisa menghadirkan hati kita kepada Allah, ya, waktu sholat kita jadikan latihan. Ini penting. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yaitu at-tafahum. At-tafahum itu artinya adalah pemahaman. Pemahaman atas bacaan sholat dan pemahaman atas gerak dalam sholat. Sehingga ia punya nilai yang bisa jadikan sebagai media asyik masuk bersama Allah. Gerakan kita pun sama, kita bisa rasakan itu. Tafahum. Masa coba kita orang Jawa, orang Sunda. Kalau Mas Adam kan asal Yaman ya. Kita orang Jawa, orang Sunda. Menghadap Allah, zat yang maha dekat, zat yang lebih dekat daripada urat nadi kita. Kita menggunakan bahasa asing, bahasa Arab. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita menjadi makhluk asing depan Tuhan. Padahal dia itu zat yang maha dekat. Gimana? Kita sendiri yang berjarak. Karena kesalahan kita tidak memahami bacaan. Gitu. Coba kalau kita mulai menghafal bacaan sholat itu paling 3 hari selesailah buat kita ini. Sehingga ketika membaca bacaan sholat itu tergetar hati kita karena pemahaman kita. Bahkan ada riset nih ya. Kita ini setiap kali mengucapkan kata-kata secara lisan 1 menit itu bisa menghasilkan 120, 150 kata sampai 200 kata setiap 1 menit. Secara lisan. Tapi kalau ngomong dalam hati bisa 10 kali lipat. Bisa 3.000, bisa 2.000. Itu kecepatan komunikasi batin. Itulah mengapa orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, meskipun sudah dibarengi dengan maknanya di dalam hati, masih sering ingat soto babat, pecel lele. Karena ada ruang kosong di situ. Nah, tapi kalau kita membaca Al-Fatihah, lalu ngerti maknanya, lalu batin kita menghayati atas bacaan itu, menjadi dahsyat luar biasa. Maksudnya kita harus tahu artinya gitu. Tahu artinya dan tahu bagaimana menghayati dari arti itu. Kalau artinya doang masih ingat pecel lele, silakan aja coba. Jadi misalnya kayak Bismillahirrahmanirrahim kan, ya, nyebut misalnya, nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu masih ada ruang untuk ingat gantungan kunci. Aduh, motor udah dikunci belum? Wah, mobil tadi parkirin. Masih ada ruang. Iya. Cara menghilangkan ruang itu adalah dengan penghayatannya. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Sama Allah yang Masya Allah. Ya aku yang menghadap. Aku hadam ya Allah. Masih sepersekian detik kita bisa ungkapan itu. Karena saya wajibkan anak jalanan yang mau belajar sholat, yang mau saya traktir sholat, itu harus hafal bacaan sholat. Dan saya jadikan itu. Kalau anak ini nggak bisa, kita pakai gimmick, jepit telinganya pakai gantungan baju itu. Untuk memancing perlombaan di antara mereka. Spirit. Saya bisa hadirkan di sini, kita contohkan anak boleh ini. Ustaz, boleh Ustaz. Yang mana Ustaz? Baik Ustaz. Ustaz tadi bilang mau akan menghadirkan salah satu murid Ustaz nih. Boleh. Ada Angga. Oke, boleh Bang Angga, selalu masuk. Iya. Nah, ini dia Bang Angga. Silakan Ustaz. Jadi gini, saya akan paksakan ke anak-anak yang baru bergabung dengan saya di pondok. Dia wajib menghafalkan bacaan doa dalam sholat agar sholatnya bisa khusyuk.
Tuh, contohnya kalau misalnya dia nggak bisa dikasih hukuman, sebagai gimmick. Oh gitu. Coba gini misalnya doa iftitah. Inni wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal ard. Hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Coba kalau itu dirasakan dalam batin. Iya, sesungguhnya Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lalu misalnya Rabbik, duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fuani. Masya Allah. Terus cara ngajarnya juga kan gampang. Tadi kan saya menggunakan gerakan tadi. Enak, tadinya orang ingat terus. Iya Ustaz ya. Coba kalau dalam duduk di antara dua sujud, seorang angga yang tadinya tercemar oleh jalanan, narkoba, psikotropika, kenakalan remaja, lalu getarkan saat duduk di antara dua sujud menghadap Allah, komunikasi sangat personal langsung bergetar dalam hatinya. Rabbik firli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku. Itu ingat dosa-dosa itu dulu, sayangi aku ya Allah. Itu ada sepersekian detik dalam kalbu kita. Kita bisa dialog, kita bisa melakukan penghayatan batin. Di sini tafahum. Misalnya sujud, misalnya. Mengapa kita sujud 2 kali itu kan? Ya, sujud 2 kali. Allahu Akbar, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi. Subhan Rabbil A'la 3 kali. Allahu Akbar duduk. Kenapa harus sujudnya 2 kali ya? Amin. Syariat mengajarkan sujud yang pertama agar kita tahu bahwa kita berasal dari tanah. Allahu Akbar. Kita duduk di antara 2 sujud. Hidup banyak salah, banyak dosa. Makanya tadi bacanya Rabbik firli warhamni. Lalu Allahu Akbar. Sujud lagi. Sujud lagi karena kita akan kembali lagi ke tanah. Coba kalau itu digetarkan dalam hati. Dahsyat. Bahkan menghayati bahwa kita bisa bersama Kanjeng Nabi dalam sholat. Juga jelas-jelas dalam teks. Misalnya tahiyat ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Di bacaan ini lihat. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam sejahtera wahai engkau nabi. Di sini pakai kata ganti orang kedua tunggal. Itu artinya orangnya ada di depan. Iya Ustaz. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah dan rahmat Allah, rahmat dan berkah Allah tercurah untukmu. Itu kan sebetulnya berarti kita sholat juga bersama Kanjeng Nabi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Bisa kakek buyut kita yang sudah meninggal. Karena sholat itu sebetulnya mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj bagi kaum mukminin. Yang kita masuki adalah dimensi barzakhi yang ada dalam sholat kita. Itu bukan dimensi keterjagaan ini, tapi aspek batin. Maka sayang kalau kita tidak belajar tentang aspek batin dalam sholat kita. Salah satunya khudrul qalb, yang kedua at-tafahum. Oh, jadi kalau bisa tuh benar-benar kita isi ini ya Ustaz ya pada saat kita lagi sholat tuh, bukan hanya maknanya aja tapi benar-benar kita penghayatan ya Ustaz ya. Masya Allah gitu. Itu akan membuat lebih khusyuk lagi dalam sholat. Dan kita tidak dianggap orang asing di depan Tuhan. Karena kita nggak ngerti seperti burung beo kalau tidak paham. Iya Ustaz. Terus Ustaz kalau misalnya ada orang kadang-kadang yang sholat itu cepat banget gitu Ustaz. Oh, itu cuekin aja. Ya mungkin dia belum merasa mendapat gitu ya. Oh gitu. Nah supaya kita ini selalu setiap sholat kita itu untuk mendapatkan maksudnya penghayatan, supaya konsentrasi penuh kita dalam pemahaman itu Ustaz tuh gimana Ustaz tuh? Jadikan sholat sebagai munajat. Karena sholat itu munajat. Sholat itu doa. Sholat itu doa. Jadi alangkah bagusnya kalau kita getarkan kalbu kita untuk juga bermunajat. Bahkan dalam sujud ada hadis menyebut kita tidak perlu membaca ayat Al-Quran, sebab di situ adalah waktu kita terdekat kita kepada Allah yang harus kita minta. Oh, boleh kita berdoa yang lain gitu. Berdoa yang lain. Kan nggak pakai bahasa Arab, kita orang Jakarta. Getarkan itu. Tapi
Tapi tafahum di sini saya tidak mengajak hadirin untuk meninggalkan protokol bacaan sholat. Oh, rukun-rukun sholatnya ya. Rukun sholatnya, bacaan doanya tidak diubah. Yang saya maksud adalah pemahaman dan penghayatan atas makna tersebut. Jadi kita harus mungkin lebih tahu artinya, itu akan lebih paham ya Ustaz ya. Misalnya yang tadi si Mas Angga semua tahu semua, saya sampai terpukau gitu. Masya Allah gitu. Ya, doain moga istiqomah dan menginspirasi bagi yang lain. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus kalau ada nggak sih Ustaz tanda-tanda kita ini sholat kita tuh khusyuk gitu Ustaz? Kerasa ya batin kita tenang, damai. Tapi damai dan tenang salah satu efek saja. Boleh jadi kita nggak tenang. Nanti kita bahas lagi. Oke, baik Ustaz. Ustaz, saya mau nanya lagi nih Ustaz ya. Jadi pernah ada santri cerita gitu Ustaz ya. Dia tuh pada saat lagi sholat, dia sampai melihat Kanjeng Nabi nih Ustaz. Kanjeng Nabi lagi sholat bersama orang-orang di belakangnya gitu Ustaz. Jadi kayak sholat jamaah gitu Ustaz. Nah ini sebenarnya halusinasi atau gimana tuh Ustaz tuh? Nah terus saya juga pernah sholat nih Ustaz, nih sholat tahajud nih Ustaz. Namanya sholat tahajud kan kita tengah malam jam 1:30, jam 2 gitu sampai 2:30. Nah itu kadang tuh merasakan bulu kuduk saya tuh sampai merinding gitu Ustaz. Ini karena apa ya? Apa karena ada hantu di belakang saya atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jadi memang itu salah satu pengalaman batin. Kita tidak bisa katakan itu halusinasi. Sebab tadi saya juga sebut bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Maka dimensi yang kita masuki dalam sholat itu dimensi ukhrawi, dimensi barzakhi yang berbeda dengan dimensi alam kita. Kalau dikatakan miraj, coba misalnya Nabi Mi'raj ketemu sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Adam. Padahal beliau-beliau ini kan sudah wafat berapa abad itu, tapi ketemu. Lalu Nabi diperlihatkan surga neraka, diperlihatkan siksa kubur. Itu kan sebetulnya berarti Nabi memasuki dimensi itu. Surga nerakanya sudah ada belum gitu? Apakah itu screen saver? Apa itu YouTube? Berarti kan sebenarnya karena dimensi alamnya berbeda. Apalagi tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya kita juga bisa menghadirkan itu karena apa yang kita baca. Jadi kita selalu bersama Rasul. Maka ketika mungkin orang yang sensitif secara fisik dengan merinding, itu merupakan tanda bahwa kita masukin dimensinya. Bahkan kadang dalam sholat ini, apa-apa yang kita tidak ingat saja, sering ingat. Gitu. Dalam waktu keterjagaan kita nggak ingat. Tapi begitu waktu sholat, oh iya, kunci ada di atas pintu. Itu misalnya. Itu kenapa itu? Itu kan sebetulnya karena kita memasuki dimensi alam yang lebih mendalam sehingga terbuka. Itu sebetulnya tanda khusyuk berarti. Iya. Persoalan adalah bagaimana kita mengembalikan kesadaran itu kepada Tuhan bahwa kita lagi sholat. Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak sadar. Kalau tidak sadar jatuh kita pingsan. Khusyuk itu bukan berarti kita mabuk lupa segalanya. Khusyuk itu kesadaran batin kita bahwa kita lagi tulus, lagi beribadah kepada Allah, lagi menghadap Allah dalam sholat kita. Gitu. Makanya setiap gerakan ada pada rukun tertentu harus ada minimal tumaknina. Tumaknina itu kan hanya beberapa saat saja. Itu kan hening, diam sejenak. Bahkan ada satu hadis ketika Nabi Mi'raj, itu ternyata tempat beliau tidur itu masih hangat. Itu artinya dimensi alam sana kan timeless, sebentar saja. Waktu kita dalam keterjagaan dengan dimensi alam itu berbeda. Maka tidak perlu paksakan logika fisik untuk menjelaskan metafisik. Fahami, dan itu adalah wilayah batin kita. Maka pentingnya pemahaman. Lalu yang ketiga, at-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Sholat kan di sini pengagungan semua. Ada takbir, tapi adalah pengagungan. Tapi pengagungan yang bagaimana kadang? Kita harus mutu
qabla an tamut. Kita harus mati sebelum mati. Ketika takbiratul ihram, kita sudah niat secara lisan, habis kita barengin niat Allahu Akbar. Wah, tidak ada. Kita hilangkan semua yang berbau duniawi, masalah kita, si anu, si itu, segala macam. Ke Allahu Akbar. Itu masuk ke dalam wilayah kesucian. Masuk ke dalam wilayah di mana kita sedang menghadap zat yang maha dahsyat, raja dari segala raja. Maka matikan semua hawa nafsu kita sejak takbiratul ihram. Sholat mengapa itu kemudian juga pakai doa iftitah? Itu kan juga untuk membangkitkan kesadaran kita lagi menghadap. Ada pembukanya. Setelah kita meninggalkan diri kita, meniadakan bahwa kita ini ada, kita nggak ada nih. Iya. Karena harus matikan itu semuanya. Hawa nafsu kita matikan. Habis itu kita mulai pembukaan proposal kita kepada Allah, ya kan? Doa iftitah, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Itu digetarkan itu. Itu kan pengagungan itu. Allahu Akbar kabir. Allah Maha Besar dan aku mengagungkan kebesaranmu ya Allah. Dirasakan itu. Aku bertasbih padamu. Kalau hanya ngerti artinya saja, gak masuk kita paham pada penghayatan, itu pun kurang nendang, kurang mantap. Iya, Ustaz. Lalu berikutnya, setelah ta'zim, kata Imam Ghazali dalam Ihya, kita juga harus menghadirkan haibah. Haibah itu al-khawf, atau rasa takut kepada Allah. Ingat ini. Jadi pintu masuk juga rasa takut kepada Allah adalah pintu masuk kita untuk untuk khusyuk. Takut atas dosa-dosa kita. Takut kepada Allah di sini bukan takut kepada kalajengking ataupun ular. Iya. Tapi takut yang lahir dari pengagungan kita kepada Allah. Seperti kita mau menghadap sultan atau raja atau presiden atau bupati. Segan. Ketakutan ya. Ada kesegahan yang lahir dari pengagungan kita. Jadi itu yang dia harus hadirkan. Nah, yang kelima, ini kadang nggak perlu diajarin pinter. Yang kelima, ar-roja. Ini biasanya orang-orang yang dikejar debt collector. Ini pintar khusyuknya. Dia tidak punya sandaran lain kepada manusia. Nggak punya sandaran lagi kepada saudara, bapak, ibu, nggak bisa bantu. Hingga akhir malam hari, dia sholat tahajud dan nangis segala macam. Karena dia hanya berharap pada Allah. Nah, jadi pintu harapan pun bisa. Harapan ya Ustaz. Kita harus membuka pintu roja, harapan. Tapi apa kita harus, kalau mau sholat khusyuk harus dikejar-kejar debt collector dulu? Kamu bahaya. Jadi jangan begitu. Terakhir yang keenam, kata Imam Ghazali, ada al-haya. Rasa malu. Rasa malu kepada Allah. Rasa malu karena kita selalu hilaf, salah dan berdosa. Baik sadar atau tidak sadari. Ya Allah, kita ini banyak lupanya. Atau kadang melupakan. Kadang ingat dikit, kadang gak ingatnya banyak. Gitu. Maka hadirkan dalam sholat itu rasa malu kepada Allah. Hamba ini pendosa ya Allah. Gitu. Dalam sholat ya. Nah Ustaz, kalau misalkan sholat itu kan diawali dengan takbir, terus diakhiri dengan salam nih Ustaz. Kita salam nengok kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itu Ustaz, maksudnya salamnya untuk siapa? Nah ini persis dengan apa yang tadi kita bahas. Itu salam bukan untuk ke orang di samping kita, tapi salam kepada Kanjeng Nabi, salam kepada malaikat yang tadi dimensinya baru kita masuki. Makanya kita tidak jawab salam. Karena bukan salam yang termaksud, bukan untuk samping kanan samping kiri kita, tetapi kepada Kanjeng Nabi. Kan kita tadi ucap assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam kita kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Bisa kakek buyut kita yang sudah mati di dimensi itu. Lalu setelah pengakuan kita bahwa kita itu ngasih salam kepada Kanjeng Nabi, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, ulama ya, sahabat dan lain sebagainya, kakek buyut kita yang sudah meninggal, baru kita mengukuhkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pengukuhannya lahir dan batin. Salam tadi
Salam yang dua tadi, ya itu. Malaikat kan hadir, menyaksikan, mencatat. Kita salamin. Oh, jadi salam itu salam untuk malaikat ya Ustaz? Malaikat, para nabi, Nabi. dan hamba-hamba Allah yang soleh. Yang tadi dimensinya baru kita masuki dalam sholat. Say goodbye gitu loh. Oh ya. Berarti saya pikir salam itu buat salam samping kanan samping kiri kita, karena kalau kita sholat jamaah kan pasti kan ada jamaah yang lain gitu Ustaz. Makanya kadang padahal menjawab salam adalah wajib kan? Betul Ustaz gitu. Menjawab salam adalah wajib. Makanya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Itu salam untuk siapa? Kadang terus kita amin gitu kan. Ya. Wah, Masya Allah nih Ustaz, nih lama-lama nih saya paham nih Ustaz nih masalah sholat nih. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar kita hanya bacaan saja gitu, tapi juga pemahaman di situ, pengagungan juga, penghayatan ya Ustaz ya. Iya. Jadi jangan asal lewat aja gitu Ustaz ya, karena bismillahnya kita ini nggak main-main gitu loh. Benar-benar kita menghadap zat Allah Ta'ala ada di depan kita gitu. Jadi ada rasa segar, rasa takut segala macam Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ustadz mungkin ada lagi yang mau ditambahkan lagi nih Ustadz nih, supaya kita bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat gitu Ustadz. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyebut as-sholatu mahallul munajat. Sholat itu adalah tempat munajat. Maka jadikan itu sebagai komunikasi ilahiyah yang sangat personal, yang sangat pribadi antara diri kita kepada Tuhan. Kadang kita terlewatkan itu. Jadi padahal setiap diri, setiap jiwa yang bernyawa, dia itu dekat dengan Tuhannya. Makanya saya pernah marah itu. Ada yang ngomong begini, Ustadz, kasihan ya anak pang itu, jauh dari Tuhan. Wis, nanti dulu. Saya tersinggung nih, saya bilang gitu. Kenapa tersinggung? Nanti bilang apa? Jauh dari Tuhan. Bagaimana mungkin Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita? Semua jiwa itu dekat kepada Tuhan. Lalu dibilang jauh. Kalau jauh dari syariat agama, jauh dari norma agama, misalnya saya dari Ciputat mau ke studio sini, saya berdoa, ya Allah, lancarkan jalan ini, lancarkan Jakarta. Anak jalanan berdoanya, ya Allah, macetkan Jakarta. Macet Jakarta, biar bisa ngamen mereka. Jangan-jangan doa mereka ini terkabulkan karena kedekatan mereka pada Tuhan. Tapi mereka melanggar syariat ini. Itu yang diperbaiki. Jadi sholat sebagai munajat, ya ini harus betul-betul tertanam di dalam hati. Selain munajat, ia juga pembersihan jiwa dari segenap dosa yang kita alami, yang kita lakukan, dan menjadi pembuka istiftah li babil wujud. Jadi sebagai pembuka pintu-pintu kegaiban, kalau kata Syekh Ibnu Athaillah. Sebab di situ seperti yang tadi orang bisa bulu kuduknya merinding ya karena dimensi alam yang berbeda. Dia mungkin sensitif secara lahir hingga tersentuh. Samalah kadang kita melihat deburan ombak, mendengar kicauan burung, lambaian pohon, kadang menyentuh kalbu. Apalagi dengar orang sholawatan, langsung nangis. Dari mana itu datang tangisan? Kalau kita tidak memahami ilmu jiwa, tidak memahami kalbu kita kadang sebetulnya lagi dibimbing, lagi diarahkan, lagi ditegur sama Gusti Allah, tapi kita nggak merasa. Sholat yang 17 rakaat minimal per hari berfungsi untuk mengingatkan, mengulang lagi. Karena pengulangan. Gerakan sholat 14 abad yang silam sampai hari ini ya itu saja. Bacaannya itu aja, nggak berubah. Sama kita juga. Kita umur, mungkin kita sholat sudah umur 30 tahun, 35 tahun. Sholat berarti sudah 15 tahun, 20 tahun. Apa kemudian ketika diajak sholat, bro, ayo kita sholat. Udah biasa. Masa kita begitu? Sama dengan makan. Gue udah biasa. Gak mau makan. Kemarin udah. Setahun yang lalu udah.
Kan nggak begitu. Iya. Itu artinya kita harus menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Fisik butuh nutrisi, jiwa juga butuh nutrisi. Nah, salah satu nutrisi jiwa adalah dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah kita kepada Allah. Perlu didawamkan, itu artinya sholat bukan hanya pada gerakan khusyuk yang kita maksud dalam sholatnya, tetapi nilai-nilai sholat tadi harus juga terjawantahkan dalam kehidupan nyata kita. Itu baru tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu artinya sholatnya menginspirasi. Itu sholatnya berarti melahirkan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Itu berarti apa yang kita baca menyentuh. Misalnya kita sholat, baca Al-Fatihah, habis Al-Fatihah baca Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu kan ayat tentang teguran. Tapi habis sholat sama sekali nggak tertegur, ada fakir miskin, nggak makan, kita biarkan. Nggak ada artinya sholat kita. Sampai ke sana, itu artinya kehusuan, seperti kata Al-Ghazali, bukan hanya pada saat sholat itu berlangsung, tapi juga di luar waktu sholat hingga ke sholat berikutnya. Nah, ini dalam tasawuf biasa dikenal sholat thariqah atau sholat hakikat. Kalau yang kita biasa lakukan sholat syariat. Maksudnya adalah mendawamkan nilai-nilai dalam sholat yang ritual tadi langsung terjawantahkan dalam kehidupan nyata kita, dalam refleksi kita sehari-hari. Oh, jadi kita amalkan gitu. Betul, getar kalbu kita yang hudurul qalb, yang selalu ingat pada Allah, yang selalu memohon dan bermunajat kepada Allah, yang selalu berdoa minta ampunan, bertobat kepada Allah, Rabbighfirli warhami, minta rahmat dari Allah. Itu getarkan juga di luar waktu sholat. Itu baru daim. Nah, sholat daim ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ditentukan waktunya. Karena itu kan sebetulnya kalbu kita itu dengan sholat itu kita dihidupkan, dioptimalkan. Kalau kalbu kita itu teroptimalkan dalam sholat dan zikir kita, maka la yanamu wa la yamut. Tapi dia tidak mati dan tidak tidur. La yanam wa la yamut, bal mashgulun fin naumi aw fi yaqdah. Jadi dia akan selalu disibukkan walaupun dalam keadaan tidur atau terjaga. Ini menjadi penting. Lalu gimana sih rasanya tuh? Rasa ketenangan batinnya. Iya. Sebetulnya sama kayak seperti dalam tidur. Ini ada ayat Al-Quran ya, Az-Zumar. Saya kasih contoh. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu menggenggam jiwa seorang Muslim, seorang siapapun, jiwa seseorang saat matinya. Allah genggam itu. Iya. Jadi orang yang mati itu digenggam jiwa sama Allah. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati digenggam jiwanya saat tidurnya. Lalu Allah melepas jiwa yang belum tentukan kematiannya. Kita terjaga. Tapi Allah menggenggam tetap orang yang sudah ditentukan kematiannya. Itu artinya merasakan jiwa kita bersama Allah saat tidur. Iya. Kata Rasul doa sebelum tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini kan transaksi kematian. Atas namamu aku hidup, atas namaku aku mati. Wah, Allah. Dari mulai ajar Nabi, para sahabat yang pernah melakukan ritual sebelum tidur adalah peristiwa ritual doa dan munajat luar biasa. Kita banyakin itu doa. Baca surat-surat pendek. Surat Qul a'udzu binnas, Qul a'udzu falaq, Qul huwallahu ahad. Getarkan. Kalau sampai bangun lagi dia masih keadaan zikir, berarti tidurnya zikir itu.
Oh, Masya Allah. Rasanya seperti itu. Dari mulai salam, dari mulai takbir sampai salam. Getarkan itu, akankan dalam batin kita, bahwa kita ini layaknya kayak mati. Mutu qabla an tamutu tadi. Sama itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa diucapkan di awal? Sama dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Atas namamu aku hidup, atas namaku mati. Sama. Ibadah hidupku, mati hanya untukmu, ya Allah. Serah terima kan itu. Iya. Kepasrahan totalitas kita kepada Allah. Betul. Antisipasi, Pak. Iya. Kita nggak tahu bisa bangun lagi. Lah itu dia. Dan terakhir, jadikan kata Ibnu Arabi, saat mau niat sholat itu jadikan seolah-olah itu adalah sholat terakhirmu. Gimana kalau kita itu ngerasakan tiap sholat yang kita getarkan itulah sholat terakhir. Pasti kita siap-siap. Iya. Pasti kita haus. Pasti kita bener-bener gitu ya Ustaz ya. Lalu rasakan saat ayat yang kita baca dalam sholat kita, Al-Fatihah yang kita baca, surat yang kita baca dalam Al-Fatihah itu seolah-olah itu firman Allah yang ditujukan pada kita secara personal. Masya Allah. Dahsyat. Ustaz, terima kasih banyak atas ilmu ya dan waktunya Ustaz. Sama-sama.